Bali, pulau di mana semua keindahan menyatu. Dari kedalaman laut sampai di atas awan, semua menyimpan kecantikan alam semesta yang sudah kita temukan atau yang masih menunggu untuk kita puji. Tapi, di satu wilayah di dekat Bali, di Nusa Penida, ada satu yang akan kita bahas di sini. Sesuatu yang sangat unik, namun juga memiliki keindahan tersendiri. Mola-mola sebenarnya punya habitat yang tersebar di muka bumi ini. Namun di Indonesia, di Nusa Penida lah yang paling sering mereka bermunculan. Mola-mola ini hampir ada di seluruh perairan di dunia ini. Namun sampai saat ini hanya di Nusa Penida lah bisa diprediksi kemunculannya sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September. Ikan mola ini menjadi unik karena secara umum tidak terlihat seperti ikan pada umumnya gitu. Karena ikan mola ini cenderung bentuknya membulat dan memiliki sirip dan ekor yang relatif lebih kecil daripada kalau dibandingkan dengan ikan yang secara umum yang kita kenal gitu. Nah, dengan ukuran yang bulat inilah yang sering ikan mola ini diistilahkan sebagai sunfish atau ikan matahari. Nah, ini yang menjadi daya tarik bagi para penyelam untuk melihat ikan yang dibilang cukup aneh ini di Nusa Penida. Habitat mola-mola berada di sekitar 200 meter di bawah permukaan laut. Namun pada waktu-waktu tertentu, mereka naik ke dekat permukaan untuk melakukan pembersihan. Ikan mola ini sebenarnya sangat tergantung dengan keberadaan ikan-ikan di sekitar permukaan. Misalnya saja yang umum dikenal dengan bannerfish atau ikan bendera. Nah, ini sangat berkaitan dengan ikan mola karena salah satu tujuan dia naik ke permukaan atau ke perairan dangkal adalah melakukan kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh ikan-ikan kecil tersebut. Mola-mola sangat bersahabat dengan ikan bendera atau bannerfish karena bannerfish membersihkan parasit-parasit yang menempel di mola-mola, dan bannerfish pun kenyang memakan parasit-parasit itu. Bali memang terkenal sebagai salah satu tempat yang paling ramai akan pariwisatanya, di Indonesia maupun di dunia. Namun, apakah itu dapat menjadi sebuah ancaman untuk mola-mola atau habitat spesies lain di Bali? Kami sebenarnya melihat kegiatan pariwisata itu juga sebagai sebuah peluang. Jadi bukan hanya sebagai ancaman. Memang berbagai aktivitas yang tidak ramah lingkungan secara tidak langsung dapat mengancam keberadaan ikan mola di Nusa Penida. Tapi kami juga melihat semakin banyaknya wisatawan yang datang ini, kami coba memanfaatkan sebagai sebuah peluang untuk mengajak berbagai pihak terlibat dalam kegiatan-kegiatan konservasi. Jadi seperti di Nusa Penida kami mendorong salah satu kegiatan Greenfin, jadi kegiatan yang penyelaman yang ramah lingkungan. Kemudian kami juga mendorong mengajak teman-teman sektor pariwisata juga terlibat pembentukan kode etik kegiatan penyelaman mola. Nah, ini beberapa upaya yang kami dorong bersama para pengguna atau penyelam ini untuk sama-sama kita menjaga sumber daya, salah satunya ikan mola ini. Jadi kami di Nusa Penida bersama para penggiat wisata itu membuat kode etik penyelaman ikan mola. Jadi isinya salah satunya adalah untuk kita menjaga jarak minimal
jarak kita pada saat melakukan penyelaman bersama mola itu minimal 3 meter. Jadi untuk mengantisipasi ikan mola ini tidak terganggu dalam melakukan aktivitas. Kemudian kedua misalnya meminimalkan penggunaan blitz atau flash pada kamera. Nah ini salah satu upaya kami untuk menjaga keberadaan ikan mola di Nusa Penida. Pesan dari kami, dari Coral Triangle Center, kami selalu menyampaikan bahwa kita semua bisa memberikan kontribusi atau berperan dalam menjaga keindahan sumber daya laut tersebut. Jadi kami semakin ke depan menginspirasi banyak pihak untuk ikut terlibat dalam menjaga sumber daya dan menjaga laut kita ini.